Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kelapa. Kelapa atau Nyeiur Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam genus kokos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Arti kata kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris. Istilah coconut dalam bahasa Inggris berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16, coco yang berarti kepala atau tengkorak setelah 3 lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening, disebut santan dalam literatur, dan ketika belum matang, dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang. Akar serabut, tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir pantai. Batang beruas-ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar tidak konsentrik berkayu. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daun merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip, daun bertores sangat dalam sehingga tampak seperti daun majemuk. Bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea, terdapat bunga jantan dan betina, berumah satu, bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah besar, diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat. Buah tersusun dari mesokarp berupa serat yang berlignin, disebut sabut, melindungi bagian endokarp yang keras disebut batok dan kedap air. Endokarp melindungi biji yang hanya dilindungi oleh membran yang melekat pada sisi dalam endokarp. Endospermium berupa cairan yang mengandung banyak enzim, dan fase padatannya mengendap pada dinding endokarp seiring dengan makin tuanya buah, embrio kecil dan baru membesar ketika buah siap untuk berkecambah disebut kentos. Kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, tetapi seiring dengan meningkatnya ketinggian, ia akan mengalami pelambatan pertumbuhan. Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan optimal pada daerah dengan curah hujan 1.300 sampai dengan 2.300 mm per tahun, tetapi tanaman tetap dapat tumbuh meski curah hujan di daerah penanaman mencapai 3.800 mm per tahun asalkan drainase tanah baik. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga untuk penyerbukannya bersilang dan transpirasi. Lama penyinaran minimum kelapa adalah 120 jam per bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Bila ternaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat. Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah atau pada ketinggian 0 sampai 450 meter dpl. Pada ketinggian 450 sampai 1000 meter dpl kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Tanaman kelapa tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu, tetapi tanah yang paling baik untuk pertumbuhan kelapa adalah pada endapan aluvial. Tanaman kelapa membutuhkan lahan yang datar dengan tingkat kemiringan 0-3%. Pada lahan yang tingkat kemiringannya tinggi yakni antara 3-50%, areal tanaman kelapa harus dibuat berteras. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, serta memperbaiki tanah yang mengalami erosi. Kelapa adalah pohon serbaguna bagi masyarakat tropika. Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan orang. Akar kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyangga bangunan cakar ayam. Kayu dari batangnya, yang disebut kayu gugu, dipakai orang sebagai kayu dengan mutu menengah, dan dapat dipakai sebagai papan untuk rumah. Daunnya dipakai sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daun muda kelapa, disebut janur, dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau berbagai bentuk hiasan yang sangat menarik, terutama oleh masyarakat Jawa dan Bali dalam berbagai upacara, dan menjadi bentuk kerajinan tangan yang berdiri sendiri, seni merangkai janur. Tangkai anak daun yang sudah dikeringkan, disebut lidi, dihimpun menjadi satu menjadi sapu. Tandan bunga yang masih muda, yang disebut mayang, sebetulnya nama ini umum bagi semua bunga palma, atau manggar dalam bahasa Jawa, dipakai orang untuk hiasan dalam upacara perkawinan dengan simbol tertentu. Bunga betina atau buah mudanya, disebut gluluk dalam bahasa Jawa, dapat dimakan.
Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga, disebut air, nira atau legen, bahasa Jawa, dapat diminum sebagai penyegar atau difermentasi menjadi tuak. Gula kelapa juga dibuat dari nira ini. Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi. Sabut, bagian mesokarp yang berupa serat-serat kasar, diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam bagi anggrek. Tempurung atau batok, yang sebetulnya adalah bagian endokarp, dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku berbagai kerajinan tangan. Es kelapa muda atau es dawegan. Endosperma buah kelapa yang berupa cairan serta endapannya yang melekat di dinding dalam batok daging buah kelapa, adalah sumber penyegar populer. Daging buah muda berwarna putih dan lunak serta biasa disajikan sebagai es kelapa muda atau es degan. Cairan ini mengandung beraneka enzim dan memiliki khasiat penetral racun dan efek penyegar penenang. Beberapa kelapa bermutasi sehingga endapannya tidak melekat pada dinding batok melainkan tercampur dengan cairan endosperma. Mutasi ini disebut kelapa kopior. Daging buah tua kelapa berwarna putih dan mengeras. Kopra adalah bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Cairan buah tua biasanya tidak menjadi bahan minuman penyegar dan merupakan limbah industri kopra. Namun, cairan ini dapat dimanfaatkan lagi untuk dibuat menjadi bahan semacam jeli yang disebut nata de coco dan merupakan bahan campuran minuman penyegar. Daging buah kelapa dapat dimanfaatkan sebagai obat rambut yang rontok dan mudah patah. Daging kelapa yang dikeringkan dan digiling dapat dimanfaatkan sebagai tepung kelapa. Indonesia menempati posisi produsen kelapa terbesar di dunia dengan jumlah produksi 183 juta ton per tahun pada tahun 2018. Sebagian besar kelapa Indonesia diproduksi di Provinsi Sulawesi Utara, dahulu termasuk Gorontalo. Kelapa atau nyiur Melayu kuno, nyiur adalah salah satu dari 4 macam palma yang disebut-sebut dalam prasasti Talang Tuo dari tahun 684 Masehi. Di Indonesia, kelapa juga digunakan sebagai bahan tanaman untuk membuat bonsai. Beberapa jenis bonsai kelapa yang umumnya dijumpai di masyarakat yaitu bonsai kelapa gading merah, bonsai kelapa gading susu, bonsai kelapa albino. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.